Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Opa dan Oma, kembali kita berjumpa di dalam Sapaan Lansia GKI Guntur. Memang kami para lansia sudah rindu untuk bisa bertatap muka, namun kerinduan kami ini masih belum waktunya, sehingga saat ini kami masih tetap berjumpa via Zoom. Namun saudara-saudara, hari ini ada acara yang lebih istimewa karena GKI Guntur pada bulan Juli ini memasuki usia yang ke-67 tahun, berarti Guntur juga sudah lansia. Untuk itu saudara-saudara dan para opa-oma, marilah kita berdoa untuk penyertaan Tuhan agar kami para lansia dapat kesempatan untuk kembali berbakti dan bertatap muka. Mari kita berdoa. Maha besar Tuhan, kembali saat ini kami datang ke hadapan hadirat-Mu. Tuhan, Engkau tahu, Engkau mengerti betapa kami para lansia rindu untuk dapat berhimpun bersama, mengadakan acara bersama. Terutama kami rindu untuk mengadakan acara lansia ceria, di mana kami dapat bersuka cita. Namun Tuhan, kesempatannya belum diberikan bagi kami. Tapi kami percaya Tuhan akan memberikan kesempatan itu bagi kami. Tuhan, kesemuanya kami serahkan hanya demi Kristus Yesus, penebus dan juru selamat kami yang hidup. Amin. Rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Memisahkan kita. Baru mandi nih, dingin pisan nih air. Aduh, air datangnya dari mana ini? Nah, ini gimana sih? Papa jadi kedinginan, ini anduk biasanya besar kok jadi kecil. Jadi badan gak bisa kering pisan tuh, lihat tuh. Tuh lihat dari mana ini anduknya. Tante, ini perasaan handuk aku. Kok Papa Gak tahu, Papa ngambil dari lemari. Taunya dapat ini, biasa yang besar. Masuk ke kamar mandi, udah bersih, dipersip seperti ini. Jadi basah terus. Ini mah anduk aku. Iya, gimana Papa mau kering, ini anduk aku. Ya nggak apa-apa, Papa yang penting sudah mandi pakai anduk ini. Papa mau jadi basah ya, nanti marahin Mama itu. Enggak, Mama nggak akan lah, nggak akan marah lah. Biarin Papa lihat aja nanti Mama. Enggak lah, Mama ya. Nggak ada tuh Mama juga kan. Papa, aduh, itu handuk disimpannya di mana? Jangan dibeliin sembarangan dong, Pak. Kan Mama udah bilang berapa kali. Tahu di tempatnya. Apa-apa, baru sekali ini mah. Ya, baru sekali ini aja. Nih, di anduknya tuh. Lupa pisan. Lupa tuh. Udah sekarang Mama tolong pindahin anduknya. Lupa aja Papa mah lupa. Ya, lupa jangan dipiara kan. Cuma sekali. Sekali aja ya. Papa mah gitu dah. Ya. Oh, baca. Baca ada berita apa? Berita hari ini, berita bagus. Sekarang ada si ulang tahun ya. Iya. Ulang Hut tahun. Guntur. Guntur tuh lihat. Hut
Guntur, hari ulang tahun Guntur. Tuh, lihat kan? Tahu nggak Papa? Tahun Makanya berapa Papa- tahun? Coba tahu nggak? Makanya juga lupa. Makanya lupa, mandi aja lupa, tadi pakai anduk apalagi udah DKI Guntur. Tuh. 67 Pak. Oh 67, ya sudah kalau mama. Sama-sama umur Papa Pak. Oh, iya. Persis ya. Iya. Mama. Mama masih muda 37. Aduh. Nak mandi nak. Sana. Udah sore. Iya mah. Nih pakai handuk Papa aja deh. Tuh, Papa mah jadi basah. basah sedikit tuh kan mandi juga kan pakai anduk itu. Iya. Ya Pak, nggak apa-apa. Coba Pak ada berita apa Pak? Basah Pak. Hari ini ada 67 tahun DKI Guntur ya. Hmm. Jadi makanya kita pada mandi langsung ke Guntur nanti. Oh gitu ya. Ada Iya, perayaan ada ya? Perayaan, Mama juga kan? Iya. Mama udah mandi belum? Belum. Belum, makanya dari tadi sama aja kalau gitu tuh. Ya beritanya. Kok naruh handuknya sembarangan? Hihi, kan Dia tadi itu siapa? Papa yang gitu. Bukan Papa aja kan? Dia juga kan? Kan Tuh. Papa duluan. Papa yang mah nomor gitu. 1. Kamu nomor 2. Yang nomor 2 ketahuan paling belakang. Papa udah selesai sama Mama diomelin. Papa tuh jadi anaknya niru kan yang jelek ditiru. Tuh salah Papa. Ya udah nggak apa-apa. Pokoknya Mama simpen tuh anduknya. Kita pergi ke perayaan. Yuk, udah kita sekarang udah beres kita perayaannya. Ayo atuh. Shalom Bapak Ibu, Oma Opa yang di rumah saja. Kita berjumpa kembali dalam Sapaan Lansia pada bulan Juli ini. Semoga Bapak Ibu, Oma Opa di rumah pada sehat semua ya. Sebelum kita mendengarkan renungan pada bulan ini, marilah kita terlebih dahulu berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan jikalau pada kesempatan bulan ini kami masih boleh mendengarkan renungan sapaan daripada Engkau. Tuhan, berkatilah kami, sebentar lagi kami akan sama-sama mendengarkan. Berkati hati kami, berkati telinga kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Ya, Bapak Ibu, Oma Opa, renungan pada bulan Juli ini akan diberikan tema tidak ada kata pensiun dalam melayani. Nanti kita akan sama-sama membaca dalam Yesaya 46 ayatnya yang keempat. Ya, Yesaya 46 ayatnya yang keempat berbunyi demikian. Sampai masa tuamu, aku tetap dia, dan sampai masa putih rambutmu, aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Ya, demikian firman Tuhan kita, Oma Opa, Bapak Ibu. Oma Opa, Bapak Ibu, tadi kita telah sama-sama nih menyaksikan cuplikan drama tentang orang tua dan anak. Dari drama tersebut apa sih yang mau kita tarik ke dalam firman atau renungan kita pada saat ini? Tadi kita sama-sama melihat nih, ada seorang anak kecil yang melihat kedua orang tuanya, lalu dia meniru kelakuan orang tuanya. Ya, Bapak Ibu, Oma Opa, kalau kita ingat dulu ketika kita memiliki anak atau cucu saat ini, ada masa-masa yang disebut dengan golden age atau masa keemasan, di mana saat usia itu anak sedang terbuka-bukanya nih pikirannya, sedang banyak menyerap segala sesuatu, baik itu perkataan orang tuanya atau perkataan orang-orang di sekelilingnya, ataupun dia lebih banyak meniru tingkah laku dari orang tua atau orang lain di sekelilingnya. Nah, kadang di usia ini orang tua sangat hati-hati untuk memperlihatkan perbuatannya ataupun kata-katanya kepada anak-anak. Karena kalau enggak kayak drama tadi ya Bapak Ibu ya, kita sama-sama melihat sang anak dengan mudahnya meniru kelakuan orang tuanya. Orang tuanya melakukan apa, si anak yang mengikutinya. Karena menurut dia, orang tua saya saja melakukan, apalagi saya. Berarti saya boleh dong melakukan hal tersebut. Nah, hati-hati dengan perkataan dan ucapan kita. Kita sering banget mendengarkan ini ketika anak kita memasuki usia emas tersebut. Nah, apa hubungannya nih Bapak Ibu, Oma Opa dengan usia lansia? Usia lansia juga bisa disebut dengan usia atau masa keemasan yang kedua. Loh, kenapa demikian? Masa lansia ketika Oma Opa Bapak Ibu menginjak usia 50 tahun ke atas, pada saat ini
itu sangat kita ucapkan syukur kepada Tuhan. Itu bisa disebut sebagai masa keemasan yang kedua. Karena apa, oma, opa, bapak, ibu? Karena anak-anak zaman sekarang, saya dan anak-anak muda-mudi yang lainnya belum tentu loh oma, opa, bapak, ibu pada saat ini kami hidup mencapai usia lansia. Karena apa? Karena semakin perubahan zaman, semakin banyak teknologi yang canggih mempermudahkan kami melakukan segala sesuatu. Kami hanya tinggal duduk di rumah, memencet HP kami, memesan segala sesuatu, makan makanan yang tidak sehat, itu kami peroleh dengan sangat mudah. Sehingga kenapa usia lansia bisa disebut sebagai usia emas yang kedua atau masa emas yang kedua? Karena bersyukurlah kita bisa oma opa di rumah saat ini menginjak usia lansia. Lalu apalagi sih oma opa yang dapat kita syukuri? Oma opa, saya pernah mendengar nih dari sebagian lansia ketika saya melakukan pelayanan terdahulu, ada lansia yang berkata lansia itu hanya identik dengan 4B. Apa sih 4B itu? Budek, blaur, beser, dan bingung. Nah, budek apa? Budek tidak mendengar. Lalu blaur atau mata yang mulai kurang penglihatannya. Lalu beser, ya kita tahu ya oma opa ya, kita sering bolak-balik ke kamar kecil dan bingung. Kalau kita sudah dikasih tahu apa, kita kadang bingung nih, belum memahami kalimat tersebut, harus diulang berulang. Inilah yang saat itu lansia ucapkan kepada saya. Ya, mungkin lansia mengalami penurunan secara itu semua oma opa, bapak ibu di rumah. Namun itu semua menurut saya bukan menjadi batasan lansia merayakan sukacita untuk melayani, bukan menjadi batasan atau halangan lansia, ya sudahlah, saya tidak usah melayani lagi, saya tidak usah mengambil bagian apa-apa di gereja karena saya merasa ya udah, saya sudah blaur misalkan, saya sudah kurang mendengar, saya bolak-balik kamar kecil terus dan saya bingung, tidak mengerti kalau hanya diucapkan sekali atau 2 kali. Nah, kita masuk dalam pembacaan kita tadi di Yesaya 46 ayat 4. Dalam bacaan kita tadi, dalam firman Tuhan kita tadi, ini adalah janji Allah kepada umat Israel pada saat itu ketika mereka akan melayani, ketika mereka akan maju. Mereka mengalami ketakutan, bagaimana sih kalau ketika saya lemah, saya sudah tidak berdaya lagi, rambut saya sudah memutih, fisik saya sudah berkurang kemampuannya dan lain sebagainya. Di sini Tuhan memberikan janji atau penguatan kepada umat Israel pada saat itu, sampai masa tuamu aku tetap Dia. Ya, Tuhan mengatakan bukan ketika kita kanak-kanak, kita remaja, kita pemuda, kita dewasa, ya udah Tuhan berhenti sampai kita usia dewasa misalkan, atau Tuhan berhenti ketika usia kita pemuda saja, lalu ketika kita menginjak usia lansia Tuhan tidak menyertai kita sama sekali. Tidak demikian ya Bapak Ibu, Oma Opa. Tuhan tetap mengatakan sampai masa tuamu aku tetap Dia. Bahkan sampai rambut kita yang tadinya hitam misalkan jadi putih semua, Tuhan berjanji tetap sama. Tuhan tetap adil, Tuhan tetap Yesus kita yang kita kenal, tidak berubah sama sekali, tidak mengecualikan lansia sudahlah, tidak usahlah dilayani atau tidak usahlah disertai sama Tuhan. Tidak demikian ya. Lalu Tuhan juga berjanji akan tetap menggendong kita, menanggung kita dan memikul kita serta menyelamatkan kita. Jadi inilah janji Tuhan pada saat itu ke bangsa Israel, dan inilah juga janji Tuhan kepada kita semua pada saat ini. Tuhan berjanji apapun kondisi kita, sudah setua apapun kita, sudah seumur berapapun kita, Tuhan tetap akan menyertai kita. Tidak hanya drama tadi dari anak kecil lalu orang tuanya, tapi sampai usia lansia pun Tuhan tetap menyertai kita. Nah, Oma Opa, Bapak Ibu, kita juga pada sapaan bulan ini kita spesial nih, menyambut, merayakan juga bersama-sama dengan gereja kita yang ulang tahun ke-67 tahun. Wah, puji Tuhan ya Oma Opa ya, 67 tahun, termasuk usia yang lansia juga nih. Tapi kita bisa melihat ya, gereja kita di usia lansia sekalipun tetap dapat melayani. Buktinya apa nih? Buktinya ketika pandemi, gereja kita pun bersegera mungkin, bersemangat tetap ingin melayani Oma Opa yang di rumah saja, atau melayani jemaat yang lainnya di rumah saja. Ketika awal pandemi kita tahu ya, kita semua harus di rumah saja, kita tidak boleh ke gereja. Tapi gereja kita di usianya yang lansia tetap bersemangat, mengupayakan gimana caranya, yuk kita tetap memberitakan firman kepada umat kita, kepada jemaat kita, kepada simpatisan kita, kepada semua orang. Melalui apa ya, melalui YouTube dan lain sebagainya, melalui media Zoom dan lain sebagainya. Nah, kita melihat semangat gereja kita juga nih Oma Opa
kita melihat gereja kita tetap semangat di usia lansianya, berarti kita juga diajak nih, di usia lansia kita juga harus tetap semangat melayani. Jangan pedulikan kata 4B tadi. Ya, kita mengakui memang itu semua ada di diri kita, di para lansia, tapi itu semua bukan menjadi hambatan bagi kita. Seperti tema kita tadi, tidak ada kata pensiun dalam melayani. Tuhan tetap menyertai kita sampai kapanpun usia kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Ya, Bapak Ibu, Oma Opa, sebelum kita mengakhiri sapaan lansia pada bulan ini, yuk Claudia mau sama-sama ngajak Oma Opa nih yang ada di rumah aja, kita yel-yel bersama-sama untuk menyambut ulang tahun gereja kita juga. Yuk, boleh Oma Opa yang bisa bangkit berdiri, kita bangkit berdiri, kita akan sama-sama yel-yel. Ya, kita mulai ya, 1, 2, 3. Bersemangat, bersemangat, ye ye ye. Lansia hebat, lansia ceria, bersemangat.